Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Nawaina ta'luma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalata ala al-khairi bi tigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fil wara'i fi halit ta'allumi. Fasal mengenai keutamaan sikap wara' bagi seorang penuntut ilmu dalam konteks menuntut ilmu. Dalam bab ini, insya Allah Imam Az-Zarnuji akan menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sifat wara' bagi seorang penuntut ilmu. Adapun sifat wara' sendiri, sebagaimana yang telah kita ketahui, adalah meninggalkan sesuatu yang sifatnya syubhat atau diragukan hukumnya. Nah, ketika seseorang bisa meninggalkan hal tersebut, meskipun tidak serta-merta hal tersebut adalah sesuatu yang haram, tapi untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus kepada yang haram, maka orang yang melakukannya disebut atau bisa dianggap sebagai orang yang wara'. Jadi dalam hal ini, wara' bukan berarti meninggalkan yang haram. Karena kalau meninggalkan yang haram itu sudah jelas hukumnya. Tapi di sini lebih daripada itu, dia meninggalkan sesuatu yang sifatnya masih dikeragui. Apakah itu adalah sesuatu yang haram atau sesuatu yang halal. Meskipun sifatnya 50-50, ada potensi-potensi, tapi supaya tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang sifatnya diragukan tadi, dia lebih memilih untuk meninggalkannya. Dan ini penting sekali bagi seorang penuntut ilmu. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan oleh sebagian dari mereka, para ulama, ya, sebuah hadis yang berbicara mengenai bab wara ini dari Rasulullah SAW. Man yatawarra fi ta'allumihi ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi thalathati asya'a imma ayyumitahu fi syababihi aw yuqi'ahu fi rasabiqi aw yabtaliyahu bi khidmati sultani. Ya, siapa yang tidak bisa bersikap wara, artinya siapa yang meninggalkan sifat wara fi ta'allumihi dalam belajar, ya. Jadi kalau dia seorang penuntut ilmu tapi tidak bersifat wara, apa yang terjadi pada dirinya? Ibtalahu Allah Ta'ala bi hadis salah satu asya. Allah akan menguji dirinya dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama adalah kemungkinannya dia akan mati muda, gitu ya, akan wafat, akan meninggal dunia dalam usia muda. Yang kedua, dia akan ditempatkan bersama orang-orang yang tertinggal atau orang-orang bodoh, gitu ya, akan hidup bersama orang-orang bodoh. Dan yang ketiga, dia akan diuji dengan apa namanya, hanya melayani sultan, jadi hanya sebagai pembantu dari penguasa. Jadi salah satu dari tiga hal ini akan didapatkan oleh seseorang yang tidak memiliki sifat wara dalam apa namanya, dalam belajar. Famahmakana talabul ilmi, famahkana, ya, talibul ilmi awra'u kana ilmuhu anfa, ya. Jadi semakin warak seorang penuntut ilmu, maka akan semakin bermanfaat ilmunya. Jadi semakin tidak warak berarti semakin tidak bermanfaat ilmunya. Wa ta'allumu lahu aisar wa fawaiduhu aksar, ya. Mempelajari warak itu sebenarnya sesuatu yang sangat mudah dan faedahnya itu juga sesuatu yang sangat banyak, ya, kalau kita mau belajar mengenai sifat warak ini, gitu ya. Wa minal wara'i ayyah tarida anis syaba'i wa kasratin naum. Nah, tentu kita akan bertanya-tanya bagaimana prakteknya. Tadi kan teori wara', ya. Nah, bagaimana prakteknya kalau orang penuntut ilmu yang wara' itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, itu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Dijawab semuanya oleh Imam Zarnuji. Jadi setelah ini beliau akan menjelaskan mengenai hal-hal yang membuat seorang itu bersikap wara', apa yang harus dia tinggalkan, ya. Nah, yang pertama yang beliau katakan adalah dia harus menghindarkan diri dari rasa kenyang dan kebanyakan tidur. Jadi orang yang warok dalam menuntut ilmu itu adalah orang yang kurang tidur, ya, atau bukan kurang tidur dalam arti mengurangi tidur, ya, tidak banyak tidur dan tidak kekenyangan. Artinya dia makan secukupnya, tidur secukupnya saja, ya. Maka serotil kalam, juga orang yang bukan banyak bicara, gitu. Jadi orang yang warok itu orangnya pasti sederhana-sederhana saja, tidak berlebihan dalam segala sesuatu, tidak makan berlebih, tidak tidur berlebih, tidak berbicara berlebihan. Ya, fima la yanfa, tapi di sini ada kaitan, ya, ada kait pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya kalau sesuatu yang bermanfaat tentu akan lebih baik bagi dia untuk sering-sering berbicara mengenai wa ayah tariza an akli ta'amis suqi in amkana. Nah, ini beliau juga katakan bahwasanya seorang yang warok itu adalah seseorang yang menghindarkan diri dari makan makanan pasar, ya. Nah, ini nanti kita akan bicarakan konteksnya apa. Tentu kan kalau kita
beli makanan kan di pasar. Nanti akan beliau ceritakan in amkana jika memungkinkan. Dan ini di sini juga sifatnya tidak mendekati wajib, tapi jika memungkinkan saja, gitu ya kata beliau. Di anna ta'ama suqi aqrabu ila najasati wal khabatha wa ab'adu an dzikrillahi ta'ala wa aqrabu ila al-ghaflah wa li anna absara al-fuqaha taqaw alaihi fuqara ya wa anna absara al-fuqara taqaw alaihi wa la yaqdiruna 'ala syara'i minhu fayata'adzuna bidzalik. Nah, karena menurut beliau makanan-makanan pasar itu lebih dekat kepada najis dan keburukan gitu. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang lebih dekat kepada najis dan keburukan. Wa ab'adu an dzikrillah, yang menjauhkan dari apa namanya mengingat Allah ya, karena mungkin sifatnya kembali tadi ya, kalau kita pergi ke pasar mungkin di sana nanti akan ditemukan sesuatu yang buruk saja gitu misalkan ya. Wa aqrabu ilal ghaflah ya, dan lebih mendekatkan kepada kelalaian. Wa li anna absarul fuqara, dan menurut hemat saya ini yang terakhir ini yang menjadi konteks yang paling mudah kita pahami ya, daripada alasan mengapa tidak boleh menggunakan atau sebaiknya kita meninggalkan menghindari makanan-makanan pasar. Ya, karena pandangan orang-orang fakir tertuju kepada makanan tersebut. Jadi makanan di pasar itu kan dilihat-lihat sama orang-orang fakir ya. Mereka itu ingin makan, tapi mereka nggak bisa untuk membelinya. Sehingga kemudian mereka merasa apa namanya memiliki sakit dengan hal itu. Jadi mereka pengen makan makanan pasar, tapi mereka nggak mau. Nah, kemudian kalau kita makan makanan pasar enak-enak, sementara ada yang tersiksa di luar di dalam apa namanya di luar sana, tentu kan itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kembali lagi ini adalah konteksnya jika memungkinkan gitu ya. Jadi ada konteks tertentu dalam hal ini. Ya, fatadhabu barakatuh. Nah, dalam sisi itu kalau seandainya kita tetap memaksakan juga, berkahnya hilang jadinya. Kenapa? Kita makan di atas kesedihan orang lain seperti itu. Sementara orang lain ingin tidak mampu membeli, kita makan enak-enak dengan itu seperti itu. Nah, itu yang beliau ingin sampaikan kepada kita mengenai makanan pasar. Jadi sampai apa yang kita konsumsi pun adalah sesuatu yang bisa menimbulkan berkah bagi diri kita. Jangan kemudian membuat orang lain merasa tersakiti dengan makanan yang kita makan gitu. Maka hilang berkahnya. وحكي أن الإمام الشيخ الجليل محمد بن الفضل كان في حال تعلمه لا يأكل من طعام السوق، وكان أبوه يسكن في الرستاق ويهيئ طعامه ويدخل إليه يوم الجمعة، فرأى في بيت ابنه خبز السوق يوما فلم يكلمه ساخطا عليه. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang imam, Syekhul Jalil Muhammad bin Fadl, ya, dalam proses belajar, yaitu dalam kesehariannya belajar itu beliau tidak pernah makan makanan pasar. Jadi memang beliau sudah terbiasa menghindari makanan-makanan pasar. Hanya dia makan makanan buatan sendiri saja di rumah, ya, bukan makanan beli di pasar. Wa kana abuhu yaskunu fi Rastaqi. Ya. Nah, tapi suatu ketika ayah beliau ini kan tinggal di Rastaq, ya, daerah-daerah mungkin pinggiran, ya, pedalaman gitu ya. Wa yuhayyu ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ati. Nah, lalu kemudian eh, suatu ketika beliau ini disiapkan makan gitu ya, disiapkan makan. Jadi beliau nggak pernah makan makanan pasar, lalu suatu ketika disiapkan makanan pasar gitu ya. Nah, suatu ketika pas masuk ke rumah atau mengunjungi rumahnya pada hari Jumat, dia melihat di rumah tersebut ya, di rumah anaknya gitu ya, di rumah anaknya kok ada apa namanya makanan-makanan pasar gitu ya. Suatu ketika ada makanan-makanan pasar. Jadi ibaratnya ceritanya seperti ini ya. Jadi Muhammad bin Fadl ini terbiasa ya. Jadi biasa memang nggak pernah makan makanan pasar ya. Nah, ayahnya suatu ketika mengunjungi anaknya yang tadi tidak pernah biasa makanan pasar, tapi kok tiba-tiba ketika ayahnya berkunjung ke rumah anaknya yang tidak biasa makanan tersebut, kok ada makanan-makanan tersebut gitu ya. Jadi konteksnya seperti itu. Kebetulan ayahnya datang, kok kebetulan ada makanan seperti itu. Falam yukallim husafatan alaihi, sehingga kemudian ayahnya tidak mau berbicara dengan anaknya tadi ya, karena marah ya, merasa murka dengan ibaratnya, oh saya sudah ngajarin untuk nggak makan makanan yang beginian, tapi kok masih seperti itu. Fakta ibnu hingga kemudian anaknya minta maaf kepada ayahnya. Waqala, dan berkata ya, itu ana walam ardi bihi. Ya, aku nggak pernah beli makanan ini wahai ayah. Ya, jadi beliau memberikan alasan kepadanya, saya tidak pernah apa namanya membeli makanan ini, dan bahkan saya pun tidak ridho dengan makanan ini. Artinya beliau juga nggak mau untuk makan makanan itu ya. Walakin ahdarahu syariki, tetapi ini temanku ya, tetanggaku yang ngasih kepadaku gitu. Jadi kan kalau di awal jadi beliau menceritakan bukan karena keinginan beliau sebenarnya untuk makan makanan seperti ini, tapi dikasih sama orang. Beliau nggak enak untuk nolaknya. Nah, tapi dijawab oleh ayahnya apa? Faqala abuhu lau kunta tahtatu wa tatawarra'u lam yajtari syarikuka bidzalik. Ya, kalau seandainya
engkau berhati-hati atau memiliki sifat wara, maka sungguh tetanggamu tidak akan membawakan makanan tersebut kepadamu. Ini kembali lagi mungkin teguran. Jadi mungkin dalam konteks ini, ya barangkali mungkin kita bisa apa namanya beberapa kemungkinan yang muncul ya. Mungkin beliau memang nggak pernah makan makanan seperti itu, tapi mungkin sesekali beliau tertarik untuk itu, gitu ya. Atau mungkin sesekali mungkin beliau pernah makan, gitu ya. Nah, sehingga kemudian ayahnya memberi nasihat ya, kalau memang ingin meninggalkan, tinggalkan secara sempurna. Artinya jangan setengah-setengah hati, gitu ya. Jadi tinggalkan semua, sehingga kemudian teman kita itu nggak melihat kita orang sebagai orang yang suka terhadap makanan tersebut. Kalau mungkin kita pernah dilihat oleh orang makan sesuatu, berarti kan orang menyangka, oh dia suka sama makanan itu, sehingga kemudian dikasih pada kita. Nah, itu mungkin maksud yang ingin disampaikan oleh ayah beliau, ya. وهكذا كانوا يتورعون فلذلك وفقوا للعلم والنشر حتى بقي اسمهم إلى يوم القيامة. Dan begitulah ya bagaimana sifat warok yang ada pada diri mereka, ya ayah dan anak gitu ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya ayah dan anak sama-sama menjaga diri ya, sama-sama berusaha untuk memiliki sifat warok tersebut. Ya, karena itulah falidzalika wufiqu lil ilmi. Ya, mereka berdua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang alim ya, wan nasyri ya, lalu kemudian bisa menyebarkan ilmunya hatta baqiyasmuhum ila yaumil qiyamah, sampai namanya tetap ya dikenal, dikenang sampai kepada hari kiamat. Wa wassa faqihun min zuhadil fuqaha talibil ilmi. Ya, dan seorang apa namanya faqih ya di antara orang-orang yang zahid, yang fuqaha menasihati memberikan wasiat lah ibarat seperti itu pada kita semua alaika an tatahaffaza anil ghibah. Ya, hendaklah kita untuk meninggalkan ya sifat ghibah, kebiasaan menghibah ya, membicarakan orang lain di belakang kita, wa an mujalasatil miksar, dan duduk-duduk bersama dengan orang yang hanya banyak berbicara yang sia-sia. Ya waqala innaman ya dan beliau berkata bahwasanya sesungguhnya orang yang apa namanya man yukthirul kalam ya, orang yang banyak berbicara itu ya seriku umroh ya. Kalau kita duduk bersama orang yang suka bicara, itu biasanya dia itu akan mencuri waktu kita, mencuri umur kita. Artinya kita dibuat hidup dengan sia-sia, dibuat apa namanya? Hidup kita ini dibuat untuk tidak bermanfaat, sehingga seolah-olah umur kita itu dicuri olehnya. Wa yudayyi'u awqatak, dan dia telah mencuri waktu kita, gitu kan? Nah, wa minal wara'i ayatajannaba min ahlil fasadi wal ma'asi wa ta'til. Jadi antara bentuk sifat wara' itu adalah menjauhi ya, atau menjaga jarak dari orang-orang yang suka berbuat kerusakan, orang-orang yang suka berbuat maksiat, dan orang-orang yang suka taktil ya. Taktil itu kan menganggap remeh ya, atau meninggalkan hal-hal yang dianggap penting oleh syariat. Jadi menganggap remeh hal tersebut ya. Jadi jauhkan diri dari orang-orang semacam itu. Fa innal mujawarata mu'assirah. Ya, kenapa? Ya, meskipun kita mungkin awalnya merasa pede nggak akan apa namanya tertular virusnya mereka, tapi kata beliau, fa innal mujawarata mu'assirah ya. eh, kita itu bisa terpengaruh ya, bergaul dengan mereka itu bisa membuat kita terpengaruh. Jadi misalnya kan kita berteman dengan orang yang malas sholat, pas kita teman sama mereka bisa jadi kita yang ketularan nggak sholat, jadi seperti itu ya, la mahala. Wa yajlisa mustaqbil kiblah. Nah, di antara bentuk adab juga adalah ketika belajar itu untuk menghadap kiblat ya. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah belajar menghadap kiblat ya. Wa yakunu mustannan bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtanim da'wata ahli khairi wa yataharraza an da'watil madlumin. Dan hendaklah dia selalu untuk berpegang kepada sunnah atau sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan berusaha untuk mengambil faedah ya dari seruan-seruan orang-orang baik ya, para ulama-ulama, dan menjauhkan diri dari seruan-seruan atau apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berbuat zalim ya. Hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbah. Jadi diceritakan ini untuk membahas mengenai menghadap kiblat ya. Ceritakan maksudnya ada dua orang yang keluar dari kampungnya gitu ya untuk menuntut ilmu di suatu tempat yang baru ya. Wa kana syarikaini fil ilmi. Nah, keduanya itu berteman, artinya saling belajar bersama. Dalam arti kemanapun mereka satu belajar, yang lain ikut, yang lain belajar, yang satunya lagi ikut, gitu ya. Wa kana syarikaini fil ilmi. Faraja'a ba'da sinin, setelah beberapa tahun keduanya kembali ila baladihima, ke kampung halaman mereka. Wa qad faquha ahaduhuma wa lam yafquhil akhar. Tapi kok yang satu jadi orang faqih, jadi seorang alim, tapi yang lain enggak gitu ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ya, fata'ammal fuqaha, sehingga kemudian para fuqaha ul baldah ya, para ulama atau para faqih di kampung tersebut menjadi bertanya-tanya, kenapa kok bisa yang satu jadi orang alim, yang satu enggak jadi orang alim ya. Faraja'a, lalu kemudian
wa sa'alu an halihima wa takrarihima wa julusihima. Nah, lalu kemudian para ulama tersebut ya bertanya kepada mereka berdua mengenai bagaimana keadaan mereka, bagaimana mereka murojaah, bagaimana kemudian mereka duduk bersama para ulama. Faukhbiru, lalu mereka dikabarkan ya. Jadi mereka para ulama ini diceritakan ya, anna julusal ladzi ya tafaqqaha fi halit takrari kana mustaqbilal kiblat. Ternyata orang yang faqih, yang jadi di antara mereka berdua itu kalau belajar itu selalu ngadap kiblat ternyata. Wah, ini ternyata sesuatu yang mungkin kita remehkan tapi ternyata ada buahnya juga ya. Wal mislazi hasal ilmu fihi wal akhar kana mustaqbilal kiblat. Sementara yang lain ya itu dia membelakangi kiblat ya. Jadi gara-gara menghadap kiblat dia jadi ulama, satu lagi nggak menghadap kiblat nggak jadi ulama gitu. Ah, ini sesuatu yang mungkin kita remehkan, tapi ternyata ada sesuatu yang dibalik itu semua yang membuat dia menjadi seorang faqih gitu ya. Makanya kita selalu berusaha untuk mengerjakan hal yang kecil-kecil yang sepele-sepele ini barangkali disinilah yang menjadi penghalang kita, penghambat kita menjadi seorang alim gitu ya. Fattafaqal ulama wal fuqaha, lalu kemudian para ulama dan para fuqaha bersepakat annal faqiha fiqhun bibarkatis faquha bibarkatis istiqbal kiblah. Bahwasanya yang menjadi faqih itu ya orang yang jadi alim tadi dan di antara mereka berdua itu menjadi alim karena sebab berkahnya menghadap kiblat gitu ya. Jadi bukan karena apa-apa tapi karena berkah menghadap kiblatnya seperti itu. Ya. Fa'inal misra la yakhlu anil ubadi wa ahlil khair. Fadhahiru anna abidan minal ubadi da'alahu fil lail. Fa'in bagi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was sunan. Ya. Nah, di sini ceritakan intinya adalah bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu tidak akan pernah menganggap remeh adab-adab dan sunah-sunah sekecil apapun. Nah, intinya kembalinya ke situ. Jadi kita katakan bahwasanya di antara adabnya adalah menghadap kiblat. Mungkin bagi sebagian orang, sama saja mau menghadap ke sana, kiri, kanan, atas, bawah, sama saja. Tapi kata beliau intinya adalah kesimpulannya adalah bahwasanya seorang yang penuntut ilmu yang baik pasti dia tidak akan meremehkan adab sekecil apapun, sunnah sekecil apapun. Jadi karena sesuatu yang kecil-kecil yang kita anggap sepele tadi, barangkali itulah yang membuat dia menjadi seorang alim. Ya, fa inna man tahawana bil adabi harumas sunan. Ya, barang siapa yang menganggap sepele adab yang kecil ya, meskipun yang kecil, maka dia akan terhalang dari untuk mengerjakan yang sunnah. Waman tahawana bis sunan, siapa yang menganggap sepele sesuatu yang sunnah, harumabil faraid, maka dia akan diharamkan ya akan terhalang dari sesuatu yang fardu. Wa man tahwana bil faraid harumal akhirah. Siapa yang menyepelekan urusan yang fardu, maka dia akan terhalang dari urusan akhirat, ya. Wa ba'dhum qala hadza hadisun an Rasulillah. Nah, diriwayatkan oleh sebagian ulama bahwasanya ini adalah hadis gitu ya. Tapi terlepas dari apakah ini adalah hadis ataupun tidak, intinya adalah faedahnya yang kita ambil gitu ya. Bahwasanya kita tidak boleh menyepelekan adab sekecil apapun atau sesepele apapun karena barangkali yang kecil itu yang sepele itulah yang mengantarkan kita kepada tujuan kita menjadi seorang alim itu. Wayan bagi ayuk salata wa yusalli salatal khashi'in. Nah, wajib juga atau harusnya hendaknya bagi seorang penuntut ilmu itu untuk memperbanyak melakukan sholat ya dan melakukan sholatnya seperti sholatnya orang-orang khusyuk. Dalam arti memperbanyak sholat sunnah gitu ya dan juga kemudian setiap sholat yang dilakukan itu dilakukan dengan cara yang sangat khusyuk ya benar-benar merasakan kehadiran Allah SWT dalam sholatnya tersebut. Fa inna dzalika ya aunun lahu karena sesungguhnya demikian itu dapat menjadi penolong baginya alat tahsil wa ta'allum dalam rangka mencari ilmu dan belajar. Jadi salah satu yang mempermudah dalam proses belajar itu adalah memperbanyak sholat sunnah gitu ya. Nah, karena kalau dibilang kita harus sholat wajib ya itu bukan dalam konteks penuntut ilmu saja siapapun kita wajib. Tapi dalam hal ini maksudnya adalah sholat sunnah. Jadi memperbanyak sholat sunnah adalah salah satu cara untuk kemudian kita bisa mempermudah dalam rangka mendapatkan ilmu seperti itu. Wa unsyitu li Syekh Al-Jalil Az-Zahid Al-Hujjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Jadi beliau itu pernah dibacakan sebuah nasyid yang dari Imam An-Nasafi. Bunyinya adalah kun lil awamiri wan nawahi hafizan wa ala salati muwadhiban wa muhafizan. Watlub uluma syar'i wajhat wasta'in bit tayyibati tasir faqihan hafizan. Was'al ilahaka hifdha hifdzika raghiban fi fadlihi fallahu khairun hafizan. Ya, jadilah ya dalam urusan perintah dan larangan itu sebagai orang yang menjaga. Jadi perintah dijaga, larangan dijaga. Artinya yang wajib dikerjakan kerjakan, yang tidak boleh dikerjakan jangan dikerjakan, tinggalkan. Wa ala salati muwadziban wa muhafizan. Jadilah juga orang yang selalu senantiasa menjaga atau memperhatikan salatnya. Watlub uluma syar'i wajhat wasta'in. Lalu kemudian tuntutlah ilmu syariat ya bersungguh-sungguhlah dan minta tolonglah bantuan kepada Allah bitthayyibat dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tasir faqihan hafizah, maka engkau akan menjadi seorang yang faqih ya, seorang yang alim seperti itu. Jadi
Di sini belajar itu tahapan yang ketiga. Pertama kita harus menjaga dulu hak-hak Allah seperti itu ya. Jadi apa yang wajib kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, itu harus kita jaga. Kemudian memperbanyak sholat sunnah, baru kemudian kita fokus belajar. Gitu ya. Jadi tiga hal ini selalu kita kerjakan sehingga kemudian akan diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Was'al ilaha ka hifdzika raghaiban fi fadlihi. Ya, jadi kita juga harus meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hafalan kita gitu ya, sambil mengharapkan ada karunia yang Allah berikan kepada kita. Allahu khairun hafizan. Karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penjaga gitu. Jadi apapun yang kita sudah hafalkan itu bisa hilang dalam sekejap. Karena itu kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak kehilangan apa yang sudah kita hafalkan. Waqalah ya, beliau juga pernah berkata, ati'u wajiddu ya, bersungguh-sungguhlah dan taatlah. Jadi taatlah dan bersungguh-sungguhlah, wala taksiru, jangan malas ya. Wa antum ila rabbikum turja'un, sesungguhnya kalian itu kepada Tuhan kalian akan dikembalikan juga. Jadi intinya adalah kalau kita malas-malasan dalam beribadah ya, tujuan kita untuk belajar kan untuk kembali kepada Allah gitu. Jadi jangan membuat kontradiktif antara ibadah dengan belajar. Justru kalau kita tujuan dari ilmu itu adalah untuk sampai kepada Allah, ya berarti kita juga harus selingi dengan ibadah juga, memperbanyak sholat sunnah di antaranya. Wala tahja'u fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, dan jangan suka bermalas-malasan, ya suka berbaring, ya suka rebahan. Ini ya jauhnya kan rebahan ya artinya ya. Jangan suka rebahan ya fakirul wara qalilan minal laili ma yahja'un, karena sebaik-baik orang itu ya yang akan sukses di dunia dan di akhirat itu adalah orang-orang yang mengulangi rebahan di waktu malam atau kurang tidur di waktu malam. Jadi sebenarnya banyak juga ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai di antara keutamaan seseorang itu adalah orang yang sering mengurangi tidur. Ya, di antaranya juga seperti yang tadi kita sampaikan ya, kali lamma yaja'un. Ada juga dalam surat As-Sajdah yang biasa kita hafal ya, tatajafa junubuhum anil madaji. Di antara tanda-tanda orang beriman itu adalah suka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Artinya sering bangun tidur malam ya untuk sholat malam seperti itu. Wayan bagi ayastashiba daftaran ala kulli halin liyutali'ahu. Nah, di antara kebiasaan seorang penuntut ilmu juga adalah dia senantiasa membersamai atau selalu membawa catatan di ala kulli halin dalam kondisi apapun liutoli'ahu agar nanti bisa dimutolaah dimanapun. Jadi setiap kemanapun dia pergi, meskipun tidak untuk menuntut ilmu, selalu membawa buku, selalu membawa catatan. Untuk apa? Bisa dimurojaah di jalan, bisa dimutolaah, ya. Wakila man lam yakun daftaru fi kumhi lam tasbut al hikmatu fi qalbi. Ya, siapa yang tidak membawa catatan dalam genggamannya, maka dia tidak akan diberikan atau ditetapkan hikmah dalam hatinya. Jadi ilmu itu nggak akan bisa ada dalam diri kita kalau kita nggak selalu bersama ilmu itu. Nah, bagaimana caranya selalu bersama ilmu? Bukan dalam tanda 24 jam belajar juga. Belajar ada waktunya. Di luar jam belajar, maka kita harus apa? Bawa catatan, bawa pulpen. Barangkali nanti ada faedah baru. Atau barangkali kita bisa merojaah di jalan menuju tempat yang kita inginkan. Ya, mungkin kita sedang lagi di masjid, setelah sholat, kita bisa baca buku itu, bisa ngulangi pelajaran. Ya. Wain bagi ayakuna fit daftari bayadun. Nah, dan hendaknya juga di dalam catatan kita itu ada lembar-lembaran putih. Artinya ada kertas kosong. Wa hibal mihbarah liyaktuba masamia. Lalu kita juga harus membawa senantiasa membersamai pulpen atau tinta untuk bisa mendengarkan menuliskan apa yang kita dengarkan, faedah baru yang kita dengarkan. Waktu karena hadis Hilal bin Yasar. Kita juga sudah mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hilal bin Yasar ya saat ketika beliau ingin meminta Rasul untuk mengulangi apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat, tapi Rasul memerintahkan Hilal bin Yasar ini untuk membawa catatan ya agar kemudian bisa ditulis seperti itu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan pekan sebelumnya. Wallahu a'lam, demikian pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.